Ditreskrimum Polda Bali menggelar jumpa pers di halaman depan kantor Ditreskrimum Polda Bali pada hari ini Senin 29 Agustus 2022 terkait pengungkapan kasus pembunuhan I Gusti Agung Mirah Agung Lestari yang jenazahnya ditemukan di selokan Jalan Raya Denpasar Gilimanuk pada 23 Agustus 2022 lalu. Dalam kesempatan tersebut, personel Ditreskrimum Polda Bali menghadirkan dua orang pelaku berinisial NSP dan RN. Untuk laporan selengkapnya, Tribuners akan dilaporkan oleh rekan Ida Bagus Putu Mahendra, reporter dari Tribun Bali, yang saat ini sudah bergabung di sana. Silakan, rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Jadi benar pagi tadi di Treskrimum Polda Bali menggelar jumpa pers di halaman depan kantor di Treskrimum Polda Bali. Jumpa pers digelar terkait pengungkapan kasus pembunuhan I Gusti Agung Mirah Agung Lestari yang jenazahnya ditemukan di selokan Jalan Raya Denpasar Gilimanuk pada 23 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, personel di Treskrimum Polda Bali menghadirkan dua orang terduga pelaku yakni NSP dan RN. NSP merupakan seorang pria berstatus duda berumur 31 tahun asal Jawa Barat yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Sedangkan RN merupakan seorang pria berumur 28 tahun asal Lampung yang sebelumnya bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia sebagai TKI ilegal. Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Bali AKBP Endang Tri Purwanto menuturkan tersangka berinisial NSP merupakan kasih korban yang sebelumnya telah menjalin hubungan selama 1 bulan. Kejadian bermula ketika masyarakat Gilimanuk, Jembrana, Bali digegerkan dengan penemuan jenazah wanita di selokan Jalan Raya Gilimanuk Denpasar pada 23 Agustus 2022. Setelah diselidiki, jenazah tersebut berhubungan dengan laporan dugaan orang hilang di Polres Badung pada 21 Agustus 2022. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dan olah TKP, kedua tersangka yakni NSP dan RN dengan menggunakan mobil korban terekam CCTV menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk pada 21 Agustus 2022 pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Tim Resmob di Treskrimum Polda Bali kemudian mendapat informasi bahwa mobil korban I Gusti Agung Mirah Agung Lestari ditransaksikan di seputaran wilayah Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Di wilayah tersebut, personel Polda Bali mengamankan mobil Honda Brio milik korban. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui kedua pelaku bergerak ke wilayah lain. Adapun kota-kota yang disambangi tim Resmob di Treskrimum Polda Bali untuk mengejar pelaku yaitu Solo, Yogyakarta, Purwodadi, Slawi Tegal, Bekasi, Jakarta, Serang, dan Lampung. Pelaku NSP diamankan tim Resmob di Treskrimum Polda Bali yang bekerja sama dengan personel Polda Lampung pada Sabtu 27 Agustus 2022. Sedangkan pelaku RN diamankan aparat kepolisian di lokasi yang sama pada Minggu 28 Agustus 2022 pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. RN ditangkap petugas saat hendak menjemput NSP yang sebelumnya mereka telah sama-sama berencana untuk berpindah kota lagi untuk agar dapat kabur dari kejaran polisi. Saat diinterogasi oleh petugas, kedua pelaku mengakui perbuatannya. Adapun otak kasus pembunuhan I Gusti Agung Mirah Agung Lestari adalah sang kekasih, yaitu NSP. Sedangkan RN, yang juga seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan, bertindak sebagai eksekutornya. Adapun motif dari adanya kejadian tersebut adalah adanya motif ekonomi, yang dimana mobil korban dijual seharga 25 juta rupiah. Lebih lanjut, AKBP Endang Tri Purwanto menuturkan perencanaan pembunuhan I Gusti Agung Mirah Agung Lestari terjadi pada 19 Agustus 2022. NSP ini mulanya menyampaikan kepada rekannya yaitu RN bahwa dirinya tidak memiliki uang. Setelah berdiskusi, NSP teringat bahwa sang kekasih memiliki sebuah mobil. RN kemudian pulang ke Indonesia yang dimana sebelumnya telah menyewa rumah kos di kawasan Gianyar, Bali. Setelah NSP dan RN bertemu di Gianyar, NSP membuat janji kepada Agung Mirah Lestari untuk bertemu. Agung Mirah Lestari kemudian menjemput kedua tersangka setelah membuat janji untuk pergi makan dan jalan-jalan ke daerah Jimbaran, Badung, Bali. Adapun posisi di dalam mobil, yakni NSP berada di pengemudi mobil, sedangkan korban yaitu I Gusti Agung Mirah Agung Lestari itu berada di sebelah
kiri pengemudi, sedangkan RN duduk di belakang korban. AKBP Endang Tripurwanto kemudian menuturkan dari Jimbaran, Badung hingga Gilimanuk merupakan TKP pembunuhan Agung Mirah Lestari. Hal itu disebutkan bahwa kejadian berlangsung di dalam mobil, yang dimana mobil dalam keadaan bergerak dari Kabupaten Badung menuju Jemberana. Lebih lanjut, NSP yang berperan sebagai pengemudi mobil dan RN yang duduk di belakang Agung Mirah Lestari bertindak sebagai eksekutornya. RN mencekik korban dari belakang dengan menggunakan tas yang dibawa oleh RN, hingga korban lemas dan kemudian meninggal dunia. Handphone milik korban kemudian dibuang di daerah Tabanan, Bali, sedangkan jenazah korban dibuang di selokan di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Kedua tersangka kemudian segera melarikan diri dengan menggunakan mobil milik korban. Baik, itu dia berita dari Tribun Bali. Saya kembalikan kepada rekan Dea. Terima kasih. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan juga keterangan dari Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Bali AKBP Endang Tripurwanto terkait kasus ini selengkapnya. Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus, dari keluarga korban melaporkan kehilangan. Jadi lapor orang hilang di Polres Badung pada hari Minggu. Kemudian di hari Selasa ada masyarakat yang melaporkan melihat atau menemukan mayat atau jenazah di jalan sekitar Melayu, jadi mendekat ke arah Gilimanuk gitu ya. Dari dasar itu kemudian dilakukan semacam tindakan-tindakan kepolisian, dan kami juga mengolah TKP bersama dengan gabungan antara Resmob Polda Bali dengan jajaran Satreskrim Polres Jemberana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.